Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya untuk mahasiswa yang saya ajar, yaitu kelas 4 42A01, 442B01, dan 442C01. Kembali lagi dengan dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 1, yaitu Bapak Robikal Muntaha Meliala, dengan pertemuan 4 di bahasan yang baru, yaitu teknik presentasi. Setelah kita mempelajari tentang pidato, maka tugas ujian tengah semester Anda yang kedua adalah tentang pembuatan naskah presentasi dan prakteknya. Kita akan bahas pengertian presentasi terlebih dahulu. Presentasi dapat dinyatakan sebagai suatu media komunikasi lisan yang dilakukan secara lebih formal. Sifatnya dalam rangka penyampaian suatu pesan tertentu kepada pendengar tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula. Dan sasaran akhir dari presentasi adalah mengharapkan pendengar memahami apa yang disampaikan. Dalam batas tertentu, pembicara juga berharap agar pendengar mau bertindak seperti yang diinginkannya. Maka ada gradasi komunikasi persuasif di sini, yaitu untuk menghimbau, mengajak, atau membujuk. Dalam kenyataannya, seringkali harapan tersebut tidak tercapai karena beberapa faktor, baik yang berasal dari pendengar maupun dari faktor pembicara itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk presentasi, ada presentasi yang bersifat informatif, yang tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada orang lain, tanpa untuk mengubah keyakinan atau pendapat atau prinsip dari pendengarnya. Contohnya ketika orang sedang mempresentasikan laporan kemajuan kegiatan organisasinya sebagai ketua OSIS, atau laporan kemajuan tentang proyeknya sebagai ketua panitia pensi, atau laporan kemajuan dari penelitiannya yang sudah dilakukan, kemudian laporan tahunan, kemudian laporan-laporan lainnya. Dan yang kedua, ada jenis presentasi yang bersifat persuasif. Nah, presentasi bersifat persuasif ini sedikit berbeda dengan presentasi yang bersifat informatif. Dia ada di gradasi intensitas untuk membujuk, merayu, atau menghimbau dan mengajak pendengarnya supaya setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang yang mempresentasikan presentasinya. Nah, contoh dari presentasi yang bersifat persuasif ini adalah presentasi penjualan, atau Anda sering mendengar istilah tender ketika antara supplier 1 dan supplier 2 saling bertanding untuk memenangkan hati kliennya. Nah, biasanya mereka menggunakan presentasi yang sifatnya persuasif, bukan informatif lagi, gitu ya. Tender, pitching, gitu. Misalnya dalam suatu kasus, Universitas Bina Sarana Informatika membutuhkan kursus bahasa Inggris, gitu ya, untuk membantu kelancaran bahasa Inggris dari mahasiswa dan juga dosen-dosennya. Contohnya misalnya ada lembaga kursus X dan lembaga kursus Y mengajukan proposal tentang corporate training program kepada BSI. Lalu mereka saling berpresentasi, menawarkan produk dan programnya, serta menceritakan keunggulan dari masing-masing lembaga kursusnya. Nah, itu disebut dengan presentasi bersifat persuasif, yang disebut sebagai tender atau pitching dalam istilah ilmu periklanan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa presentasi ada yang berhasil dan tidak berhasil. Presentasi ada yang berhasil meyakinkan pendengarnya dan ada yang tidak. Lagi-lagi kita harus mengetahui sasaran dan masalah dalam komunikasi, karena sesungguhnya presentasi itu adalah kegiatan komunikasi, yaitu upaya menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikannya. Pertama, permasalahan mendengar, gitu ya. Setiap orang mempunyai hak untuk mendengarkan sesuatu dan tidak mendengarkan sesuatu. Orang akan mendengarkan sesuatu yang menarik pembicaraannya bagi dia dan sesuai dengan minatnya. Kadangkala sudah tidak menjadi minatnya dan orang yang mempresentasikan masalah itu pun juga tidak menarik penampilannya. Nah, akhirnya bagaimana pendengar mau mendengarkannya lebih dalam? Itu permasalahan mendengar. Kemudian, orang seringkali mengabaikan hal-hal yang menurut pendapatnya tidak penting. Makanya, first impression is really important. How to arrange your performance as well
to the audience. Karena itu, kita sebagai orang-orang yang bekerja di ranah ilmu komunikasi atau di ranah public relations, how to arrange our performance look well groomed is very important. Bagaimana kita menata penampilan kita sedemikian rupa dengan rapih dan bagus dan menarik, itu sangat penting untuk mencuri perhatian pendengar di 5 detik pertama. Bisa kamu bayangkan ketika pembicaraannya sudah tidak menarik, cara bicaranya juga tidak menarik, penampilannya juga kusam gitu ya, kusut, tidak rapi, ya bagaimana audiens dapat mau mendengarkan apa yang disampaikannya. Nah, yang kedua adalah memahami. Ada orang yang mempunyai kecenderungan untuk mendengarkan apa yang diharapkan atau yang ingin didengarnya, gitu ya. Karena tadi lagi-lagi analisis situasi hadirin perlu dilakukan sebelum kita presentasi. Karena setiap orang itu punya karakteristik masing-masing dan minat masing-masing. Ada yang mungkin audiens minat untuk mendengarkan kita ketika berbicara tentang industri teknologi, ada yang tidak tertarik. Justru dia ingin mendengarkan kita ketika kita berbicara tentang industri olahraga, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat menyiasatinya supaya sebanyak-banyaknya audiens yang kita hadapi dalam suatu momen tertentu dapat melihat sepenuhnya apa yang kita sampaikan dan juga apa yang kita himbau atau apa yang kita ajukan. Selanjutnya, nah kadang-kadang kita menggunakan istilah atau jargon khusus yang sulit dimengerti oleh audiens. Makanya lagi-lagi analisis situasi hadirin itu perlu dilakukan baik di penampilan pidato maupun di penampilan presentasi gitu. Karena untuk menghindari adanya miscommunication dan misunderstanding. Jangan sampai kita terlihat hebat dengan bahasa akademisi yang tinggi, tetapi pesannya tidak dimengerti oleh audiens kita yang rata-rata berpendidikan hanya sampai dengan SD atau SMP. Nah, hal itu pun juga percuma dan akhirnya presentasi tidak berhasil. Yang selanjutnya, orang lebih mudah salah paham atau mengerti bila hanya mendengar tetapi tidak melihat. Maka dari itu, tujuan saya membuat video pembelajaran ini agar dapat menyeimbangkan daya imajinasi Anda antara bahasa tulisan yang tertera di slide atau PPT dengan penampilan saya sekarang dengan bentuk video. Walaupun kita sedang belajar jarak jauh, tapi setidaknya saya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir miscommunication atau misunderstanding yang terjadi saat menyampaikan materi ini. Makanya lebih enak ketika presentasi itu bukan hanya sekedar mendengarkan atau via telepon, tapi juga melihat secara audiovisual gitu. Seringkali orang mudah menarik kesimpulan sebelum selesai mendengarkan, itu yang disebut sebagai stereotype ya. Stereotype itu kadang-kadang kita sudah menjustifikasi orang terlebih dahulu sebelum kita mengenal lebih dalam. Begitu juga dengan presentasi. Kadang-kala melihat, orangnya kok kumel atau tatoan dan lain sebagainya gitu ya. Saya nggak yakin deh kalau dia dapat presentasikan produk ini dengan baik kepada saya gitu. Maka dari itu, untuk menghindari stereotip yang berlebihan dari audiens, sebisa mungkin kita berpenampilan dan maksudnya merias diri itu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai juga terlalu kusam atau tidak mempersiapkan sama sekali gitu ya. Dan intinya tidak salah kostum saat presentasi juga, sesuai dengan tema kajian kita bahas, sesuai dengan hadirin yang kita hadapi siapa, dan bahasa yang digunakannya juga sesuai dengan hadirin yang kita hadapi, karakternya seperti apa. Kemudian menyetujui adanya kecurigaan dari sementara orang bahwa pembicara bermaksud untuk menjual atau mengharapkan sesuatu dari pendengar karena pengalaman yang dimilikinya. Ini juga akhirnya menjadi presentasi tidak berhasil. Apalagi presentasi itu dilakukan oleh seorang sales promotion girl, sales promotion boy gitu ya, yang ketuk pintu dari satu rumah ke satu rumah. Adanya stereotype terlebih dahulu, saya males deh untuk menerima tamu SPG atau SPB yang kadangkala menyita waktu dan ujung-ujungnya hanya jualan aja dan tidak bercerita jujur tentang produk yang dijualnya, baik kelebihan dan kekurangannya. Itu juga dinamakan stereotype. Akhirnya jangankan untuk presentasi, ketika meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah saja sudah diusir. Nah itu ya, upaya menyetujui orang juga berbeda-beda terhadap stimulus yang ada. Kemudian orang seringkali tidak suka mengakui kesalahannya, apalagi kesalahan itu ditunjukkan oleh orang lain gitu ya. Ketika kita presentasi,
itu jangan sampai ada upaya untuk menjustifikasi kelompok tertentu atau kaum tertentu sebelum kita melakukan riset terlebih dahulu tentang karakter audiens yang kita hadapi secara pasti itu seperti apa. Karena kadangkala ketika kamu melakukan presentasi atau pidato yang sifatnya menyudutkan kubu-kubu tertentu dengan bahasa yang frontal dan bahasa yang tidak secara halus menyampaikannya, itu akan menyakiti sebagian orang yang mungkin termasuk orang yang kamu bicarakan. Maka dari itu, jangan berbicara secara frontal dan seperti layaknya hakim yang menjustifikasi atas suatu kesalahan kepada kelompok-kelompok tertentu dalam presentasi atau pidato apapun. Kemudian yang ketiga, seringkali orang tidak mau menerima kenyataan dan informasi baru. Ya jelas ya tadi karena karakter orang atau audiens itu beda-beda. Ada yang mau belajar hal yang baru, ada yang merasa sudah pintar atau sudah tercukupi informasinya, jadi tidak perlu lagi mendengarkan presentasi dari orator atau dari orang yang memperkenalkan inovasi baru. Dan yang keempat adalah tidak meyakini kredibilitas. Kredibilitas itu apa sih? Tidak meyakini kredibilitas sumber informasi. Kredibilitas itu adalah nilai jual atau nilai kepercayaan dari seseorang yang dilihat dari track recordnya, sepak terjangnya, kemudian dari pengalamannya, dari kapasitas keilmuannya. Maka dari itu dalam memilih narasumber atau orang yang ingin menyajikan presentasi kepada audiens harus dipilih dan dipilah secara hati-hati, apalagi dia membawa kepentingan organisasi di balik itu. Carilah orang-orang yang setidaknya memenuhi karakteristik penampilannya menarik, kemudian kapasitas keilmuannya sudah mencukupi, kemudian sepak terjangnya bagus gitu dan berpengalaman dalam bidang itu untuk mempresentasikan apa yang dipresentasikannya kepada penonton. Dan juga bertindak. Nggak mudah untuk mengubah kebiasaan orang, jelas. Makanya di level presentasi sulit kita untuk menetapkan gradasi intensitas di indoktrinasi atau di propaganda gitu ya. Karena untuk mengubah kebiasaan orang dari yang awalnya A menjadi dengan akhirnya B itu sangat susah. Diperlukan komunikasi yang intens. Dan selanjutnya ada ketakutan atau kekhawatiran yang akan terjadi akibat timbul jika salah mengambil keputusan. Ya, kemudian orang seringkali juga enggan atau tidak suka untuk mengambil keputusan. Beberapa masalah seperti ini juga sering terjadi atau didapat dalam diri pembicara, gitu ya. Kadangkala pembicara juga merasa ada di zona nyaman terus sehingga akhirnya tidak mau mengembangkan presentasinya lebih dalam, sementara keilmuan itu seperti mobil yang terus bergerak atau dinamis. Sehingga apa yang disampaikannya pun kadangkala tidak mau di-upgrade lagi atau tidak mau diperbaharui, yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Kadangkala itu permasalahan dari pembicaranya ataupun dari penonton atau pendengarnya yang merasa bahwa yaitu tadi mereka sudah tidak perlu lagi informasi yang terbaru dari sang orator atau dari sang presenter, atau merasa apa yang disampaikan oleh sang pembicara itu tidak sesuai dengan prakteknya di zaman sekarang gitu. Oleh karena itu, faktor kesuksesan pada presentasi ditentukan dalam beberapa hal. Pertama, mengawali presentasi dengan baik. Presentasi itu seperti layaknya seni atau seni dalam berbicara dan mempengaruhi orang lain, makanya disebut dengan public speaking tadi, di mana pasti orang akan terkesan ketika melihat seseorang berbicara di awal dan di akhir. Itu sangat penting sekali. Jadi bagi seorang presenter atau orator, ini adalah tanggung jawab berat sekali ketika menciptakan awal yang baik gitu ya. Kemudian hindari mengawali presentasi itu dengan meminta maaf terlebih dahulu, karena itu akan memberikan kesan bahwa kamu tidak percaya diri dengan apa yang kamu presentasikan. Jadi percaya diri aja dengan apa yang kamu sampaikan karena kamu sudah mempersiapkan tentunya. Lalu memperkenalkan diri sesuai dengan karakteristik dari audiens yang sedang kamu hadapi. Ketika suasana presentasinya bersifat formal, maka bahasa formal yang kamu gunakan. Tapi ketika yang kamu hadapi adalah misalnya audiens yang lebih suka non-formal atau informal, ya kamu bisa memperkenalkan diri dengan gaya yang lebih santai
gitu. Lalu ada suasana hati. Suasana hati ini yang disebut sebagai mood, ada mood booster gitu, mood booster dan lain sebagainya. Suasana hati itu juga akan mempengaruhi bagaimana seorang pembicara dalam menyampaikan sesuatu. Ketika suasana hatinya baik dan semangat dengan stamina yang bagus, pasti akan bersemangat dalam menyampaikan apa isi presentasi itu. Begitu juga dengan pendengar. Pendengar itu harus dikontrol suasana hatinya. Yang mungkin tadinya tidak tertarik, bagaimana caranya supaya kamu dapat menarik perhatian dari dia dan akhirnya mereka mau mendengarkan kamu dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, itu semua akan terjadi ketika kamu memperhatikan beberapa faktor, diantaranya menjaga profesionalismenya sebagai seorang presenter, kemudian berbicara dengan derajat formalitas yang tepat, kemudian bagaimana tidak menyinggung hati orang saat berbicara, kemudian juga menggunakan humor yang baik. Kadangkala dalam presentasi itu membutuhkan intro atau icebreaker yang baik untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu serius, dan juga menghindari arogansi atau kesombongan ketika berbicara di depan publik gitu, karena merasa paling tahu semuanya sehingga kamu dengan mudahnya menjustifikasi pada hal-hal tertentu. Karena penonton itu rata-rata cenderung akan antipati kepada orang-orang yang berbicara seakan-akan seperti hakim atau layaknya Tuhan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor suara. Suara juga menjadi senjata utama karena lagi-lagi kita belajar tentang public speaking. Makanya ada jenis-jenis suara yang easy listening, ada yang juga yang tidak menarik. Kalau di penonton Indonesia sendiri rata-rata lebih menyukai bagi pria dengan bersuara bariton atau bass gitu ya. Sedangkan kalau bagi perempuan, penonton itu lebih suka mendengar pembicara di alto gitu, yang lebih atau mezzo sopran. Jadi nggak cempreng-cempreng banget, tapi berada di tengah-tengah dan juga di notasi rendah. Sehingga wibawa yang disampaikan oleh seorang pembicara saat menyampaikan isi presentasi itu dapat diterima oleh penonton. Gitu ya. Dan itu semua ada tekniknya, bagaimana mengatur kecepatan berbicara, kemudian bagaimana membuat suara ini sedikit bulat ketika berpresentasi di situasi formal gitu, dan bagaimana suara ini dapat mencair ketika menghadapi audiens anak-anak sehingga dapat menirukan beberapa jenis suara binatang yang ada di dongeng dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tubuh, yaitu tadi ya, bahasa tubuh, body language, gesture, gerak-gerik, itu juga akan menjadi penunjang saat kita presentasi. Bisa kamu bayangkan ketika saya presentasi dan menjelaskan materi ini tanpa adanya bantuan tangan dan facial expression yang baik, mungkin kamu menontonnya dari rumah atau dari tempat kerja sekarang atau dimanapun Anda berada akan merasa boring atau bosan mendengarkan materi saya. Maka dari itu saya pun menjelaskan materi ini juga harus ada penekanan atau aksentuasi tertentu yang dibantu dengan tangan, kemudian dengan facial expression, melotot, atau sedikit mengercikan dahi untuk konteks tertentu dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai bahasa tubuh, menunjang kita sebagai pembicara untuk membuat presentasi itu tidak datar tapi berwarna, dan orang semakin paham dengan apa yang kita sampaikan karena kita memberikan tekanan-tekanan tertentu pada aspek pembicaraan tertentu yang dibantu dengan bahasa tubuh yang kita punya. Kemudian yang kelima adalah pengaturan atau kedisiplinan waktu. Sebelum presentasi, ada kalanya kamu harus tahu presentasi ini dilakukan di mana. Kemudian kamu harus menyiapkan apakah jarak dari rumah ke tempat lokasi harus kamu presentasi itu jauh, dan berapa jam diperlukan untuk menempuh waktu ke sana tepat waktu. Jika kamu mengetahui acaranya mulai jam 9 dan kamu sudah ukur ternyata 2 jam yang diperlukan, lebih baik kamu spend waktu 3 jam sebelumnya. Karena setidaknya kamu 1 jam harus ada di tempat lokasi sebelum presentasi itu dimulai. Kemudian kamu juga harus mengetahui pada momen itu yang mempresentasikan sesuatu permasalahan itu hanya kamu saja atau ada pembicara lain, dan kapasitas waktu yang diberikan berapa lama oleh panitia. Semua itu harus dipikirkan secara detail supaya kamu juga menghargai pembicara yang lain, sehingga kamu dapat dilihat oleh audiens sebagai pembicara yang disiplin, datang tepat waktu dan selesai pun juga tepat waktu, dan menghargai panitia dan pengisi acara lain yang ingin mengisi acara untuk memanfaatkan waktunya dengan proporsi yang tepat juga. Kemudian kesimpulan. Nah,
seperti yang sudah saya bilang, bagian awal dan akhir itu akan diingat oleh penonton. Jadi berhati-hatilah dalam membuka presentasi dan juga menutup presentasi. Saat menutup presentasi, kamu harus dapat menyimpulkan apa yang kamu sampaikan secara singkat, padat, dan jelas dengan beberapa teknik tertentu. Dan saat menutup presentasi, yakinkan penonton bahwa kamu memberikan kesimpulan yang tepat, sehingga penonton mau mendengar kamu dan bertindak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Yang tadinya mungkin sebelum mendengar presentasi kamu antipati, nah sekarang menjadi simpati. Seperti itu. Nah, maka, kamu sebagai mahasiswa dan mahasiswi di ranah ilmu komunikasi harus mengetahui bagaimana menyiapkan presentasi yang baik. Pertama, lakukanlah analisis. Nah, itu yang sudah kamu lakukan juga di tugas kamu di video pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Jadi, saat berpidato, kamu harus melakukan analisis dulu. Analisis bagaimana perilaku hadirin, kemudian metode penyampaian yang dipilih apa, kemudian gaya bahasa yang digunakan apa, lalu jenis pidato yang kamu pilih apa. Sama, presentasi pun juga seperti itu. Kamu juga harus menganalisis di sini. Penyelenggara presentasi siapa? Atau pihak yang mengundang kamu untuk berpresentasi siapa? Tujuan dari presentasi itu apa? Berarti ngomongin konteksnya nih. Saya diundang oleh organisasi X dalam rangka mempresentasikan apa? Dan apa kapasitas saya untuk presentasi di situ? Dan bagaimana sifat presentasinya? Apakah formal atau informal gitu ya? Kemudian polanya seperti apa? Apakah saya pembicara utama di sana ataukah ada pembicara lain yang perlu dipikirkan dan waktunya berapa lama supaya kita disiplin dalam presentasi. Nah, dan mengapa saya diminta berbicara? Apa yang diharapkan dari saya untuk berbicara di situ? Sebagai contoh, ketika lembaga X mengundang saya, kapasitas keilmuan public relation dilihat dari perspektif teori karena saya misalnya dosen. Berarti saya harus memperkuat teori-teori tertentu yang saya ingin sampaikan kepada audiens. Ketika lembaga X mengundang saya, di situ bukan kapasitasnya sebagai dosen, tetapi misalnya sebagai event organizer. Berarti saya harus menyiapkan PPT atau isi presentasi yang lebih banyak prakteknya dibandingkan unsur teorinya, karena yang dilihat di situ adalah kapasitas saya sebagai narasumber bukan dosen, tetapi sebagai praktisi, gitu kira-kira. Kemudian, ini yang sudah saya bahas lagi ya, lama waktu yang diberikan untuk presentasi, apakah ada pembicara lain, apakah ada sesi tanya jawab setelah presentasi, kemudian bagaimana dengan kostum yang harus digunakan, itu juga harus kamu tanyakan, dan itu bukan berlebihan ketika kamu menanyakan ini kepada panitia, supaya nanti kamu juga percaya diri. Bayangkan ketika kamu salah kostum dan presentasi di konteks yang salah, akhirnya bukan kamu fokus kepada apa yang kamu sampaikan, kamu fokus terhadap untuk menutupi kesalahan kamu karena memilih kostum yang tidak tepat, gitu ya. Kemudian ya itu tadi ya, analisis profil atau keadaan para hadirin ya. Berapa banyak hadirin yang akan diharapkan hadir dan melihat presentasi kamu. Kemudian apa alasan mereka hadir. Kemudian jenis kelamin hadirin yang hadir, banyakkan laki-laki atau perempuan kah? Karena itu perlu dipertimbangkan juga ya. Ketika kamu bisa menyadari bahwa yang datang itu adalah ibu-ibu semua, otomatis kan kamu sebagai contoh seorang presenter atau orang yang menyajikan presentasi laki-laki harus dapat mengkontrol apa yang dapat disampaikan. Jangan sampai apa yang kamu sampaikan itu nanti juga mengandung konotasi pelecehan seksual kepada perempuan ketika ingin membuat humor atau balutan humor tertentu. Karena audiensnya ibu-ibu gitu. Kalau audiensnya bapak-bapak juga seperti apa mengemas presentasinya gitu ya, yang mungkin lebih mengutamakan logika saat mempresentasikan, angka-angka yang lebih dituangkan di situ dibandingkan emosional gitu ya. Jadi kamu harus paham juga karakter hadirin yang melihat dan memungkinkan mereka mendengar presentasi kamu. Kemudian nah itu tadi ya, apakah mereka memiliki prasangka yang cukup kuat mengenai pokok bahasan? Maksudnya, apakah mereka mempunyai kapasitas ilmu dasar tentang isi presentasi kamu itu sebenarnya atau tidak sama sekali? Karena akan berbeda penyampaiannya ketika kamu bisa bandingkan berbicara dengan orang yang sudah tahu dasarnya dan berbicara kepada orang yang belum tahu sama sekali dasarnya. Kalau kamu berbicara kepada orang yang sudah tahu sama sekali dasarnya, belum tahu sama sekali dasarnya, otomatis kamu kan harus memulai dari nol presentasi itu. Gimana kamu mendidik
audiens itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi bisa dibayangkan ketika kamu menghadapi audiens yang sebenarnya punya prasangka yang sudah cukup kuat dengan pokok bahasan kamu, karena mereka sudah mempunyai dasar pemikiran yang sama. Kalau kamu memulai dari nol, itu akan membosankan bagi mereka, gitu ya. Kemudian kamu menganalisis di sini apakah mereka di sana untuk mewakili diri sendiri atau untuk mewakili orang lain. Kadangkala acara seminar atau acara webinar yang diadakan oleh organisasi tertentu ada yang dihadiri bukan secara pribadi tetapi atas undangan tertentu, misal dari undangan kampus X, undangan kampus Y, atau dari pemerintah kota X atau pemerintah kota Y, gitu ya. Kemudian apakah ada ketegangan konflik di antara hadirin, apa bentuk dan di antara siapa gitu. Misalnya, apakah hadirin yang hadir untuk melihat kamu presentasi ini berasal dari dua kubu yang berbeda yang bertolak belakang afiliasinya. Nah, itu juga kamu harus hati-hati dalam menyampaikan presentasi. Kemudian siapa yang akan menjadi tokoh-tokoh kunci di situ? Maksudnya siapa yang sebagai keynote speaker-nya, siapa pembicara utamanya di situ? Apakah kamu di sana diundang sebagai orang yang mempresentasikan sesuatu tapi bukan sebagai pembicara kunci gitu, hanya pembicara kedua atau pembicara penunjang dan lain sebagainya. Ya. Nah, analisis lokasi presentasi juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika kamu harus memerlukan observasi, mengukur ada jarak dari rumah ke lokasi presentasi jauh atau tidak, ketika ditempuh dengan mobil berapa jam diperlukan, ketika ditempuh dengan motor berapa jam diperlukan, kemudian berapa lama saya harus menyisakan waktu supaya hadir 1 jam sebelumnya di lokasi gitu ya. Kemudian bagaimana perlakuan presentasi yang diharapkan dari saya, sifatnya formal atau tidak. Kemudian bagaimana penataan tempat duduk hadirin, apakah bentuknya letter U, atau bentuknya seperti simposium, atau bentuknya seperti antara pembicara dan penonton yang banyak mempunyai gap yang sangat jauh. Nah, itu perlu dilakukan, makanya penting rehearsal atau gladi resik gitu ya. Kemudian, seperti apakah peralatan yang tersedia untuk menunjang presentasi? Jadi, kamu harus pastikan dulu ketika ingin menampilkan PPT, di sana ada nggak LCD-nya? Atau ada komputer atau laptop yang disediakannya, atau perlu kamu bawa sendiri? Nah, itu yang perlu kamu pastikan kembali, atau make sure to the committee, atau misalnya panitia di situ siapa yang bertanggung jawab yang mengundang kamu. Kemudian, menentukan sasaran dan tujuan presentasi. Tadi ya, alasan kamu presentasi di sini apa? Hanyakah untuk presentasi yang sifatnya informatif atau persuasif? Karena nanti perlakuan dan isi PPT yang ingin kamu tampilkan juga berbeda. Kalau informatif, mungkin isi dari presentasi kamu tidak sedetil apa yang kamu siapkan dengan tujuan presentasi yang sifatnya persuasif. Kalau persuasif itu punya eskalasi yang lebih tinggi, karena ada upaya untuk membujuk atau merayu seseorang supaya mereka setuju dengan apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Kemudian sasarannya juga harus dibuat secara realistis. Setidaknya kamu harus bertanya kepada panitia atau melakukan riset sendiri. Latar belakang pendengar kira-kira secara garis besar lebih banyak status sosial yang mana nih, menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau pendidikannya di level yang mana gitu. Kemudian bagaimana afiliasi politiknya, bagaimana ideologinya, dan juga bagaimana mereka kritis dalam menilai atau menilik sesuatu. Itu juga sangat penting. Ya, kemudian yang ketiga adalah menyiapkan isi dan struktur presentasi. Nah, disinilah kita sebagai orang yang akan menyampaikan presentasi bertugas untuk mengumpulkan bahan-bahan. Karena confidence itu akan datang ketika kita menyiapkan sesuatu selengkap mungkin. Itu dimulai dari bahan yang akan kita presentasikan. Bisa kamu bayangkan ketika kamu berdiri di atas panggung sebagai pembicara dan kamu tidak menyiapkan apa-apa, yang ada malu nantinya, bukan percaya diri. Jadi kamu harus tahu bahan yang harus saya sampaikan apa dan kapasitas saya diundang di sini berbicara sebagai apa. Dan kumpulkanlah bahan-bahan. Nah, bahan-bahan itu bisa berasal dari pengalaman sendiri, pengalaman rekan kerja, keluarga dan teman, buku, jurnal, majalah dan koran, database elektronik, riset yang sudah dilakukan peneliti terdahulu, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kamu seleksi. Dari sekian banyak sumber yang sudah kamu dapatkan, seleksilah bahan-bahan yang menurut kamu itu penting disampaikan sesuai dengan konteksnya.
dan kemudian sesuaikan dengan target audiensnya. Ketika kamu menyadari bahwa yang hadir kebanyakan remaja, jangan sampai kamu juga terlalu banyak menyelipkan hasil penelitian yang membuat mereka bingung duluan untuk mendengar presentasi kamu. Selingilah penelitian tidak begitu banyak, tapi banyakkan untuk berbicara berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain di lingkungan terdekat kamu. Karena itu yang mungkin lebih mereka tertarik untuk dengar dibandingkan hanya sekedar menjelaskan hasil penelitian terdahulu. Tetapi ketika kamu harus berpresentasi di kalangan cendekiawan atau memang yang pada dasarnya mereka peneliti-peneliti atau dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa studi lanjut, berarti bahan yang kamu pilih pun sumbernya juga proporsinya perlu dipilah dan dipilih. Jangan sampai terlalu banyak menceritakan pengalaman pribadi yang sifatnya lebih objektif dan tidak menampilkan hasil penelitian terdahulu yang sebenarnya mereka lebih cenderung untuk tertarik untuk mendengarkannya. Gitu ya. Jadi lagi-lagi perhatikan dulu audiens yang akan kamu hadapi dalam menyeleksi bahan ya. Kemudian dalam menyiapkan bahan, ada bahan utama dan bahan tambahan. Nah, bahan-bahan yang kita kumpulkan itu harus bersifat korek, benar, komplit, lengkap, kemudian clear, jelas, konsisten, dan clever atau pandai. Ya, misal yang disebut dengan konsisten di sini adalah ketika kamu menyoroti sesuatu dari sudut pandang ekonomi, karena kamu diundang kapasitas sebagai ekonom, ya, makanya di awal ekonom dan akhir analisis pun juga harus analisis dari pemikiran ekonom. Jangan sampai masuk ke ranah keilmuan kesehatan. Nah, itu menjadi tidak konsisten gitu ya. Pertahankan itu dari awal sampai akhir. Kemudian, bagaimana mengorganisasi bahan presentasi itu? Bahannya udah dapet nih, bahan utamanya udah dapet, bahan tambahannya udah dapet. Nah, sekarang kamu organisasikan atau atur mana yang menjadi pendahuluan, mana yang menjadi isi, dan mana yang menjadi kesimpulan gitu. Supaya dilihat sama orang, didengarkan orang itu bagus dari anti klimaks sampai klimaks. Jangan sampai memaparkan kesimpulan dulu, justru pendahuluannya di belakang. Pemikirannya jadi terbalik gitu. Jadi mana yang menjadi pendahuluan, mana yang menjadi isi, dan mana yang menjadi kesimpulan. Ada baiknya kita melakukan presentasi dari anti klimaks lalu ke klimaksnya. Gitu. Kemudian ya, ini bisa dibaca sendiri untuk isi presentasi dan pekumpulan itu diambil bisa dilihat dari data-data riset terdahulu atau pengalaman orang lain, penyajian data angka, perbandingan-perbandingan kasus yang disajikan para ahli terdahulu, dan pada kesimpulan kamu bisa menarik suatu iktisar dari ide pokok gitu ya. Sebagai contoh, kamu ingin mengedukasi mahasiswa tentang peran media sosial di era disrupsi. Ada baiknya kamu di pendahuluan menjelaskan terlebih dahulu arti disrupsi itu apa secara epistemologi. Berasal dari bahasa Inggris yang disruption yang artinya kekacauan atau chaos. Tapi kekacauan di sini bukan dalam konteks amburadul like dalam bentuk fisik, tetapi ditemukannya media sosial yang membuat zaman menjadi bingung antara pengamat dan pemerhati media. Karena pada ujungnya nanti setiap pengguna media adalah penyeleksi dari media yang mereka pilih sendiri gitu. Karena saking bebasnya informasi yang masuk akibat era digitalisasi yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, kamu mulai dari situ, terus kamu lampirkan data. Bagaimana sih jumlah pengguna media sosial di Indonesia sekarang? Apakah banyak jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya? Kita nomor berapa? Lalu media sosial apa yang diminati paling banyak di Indonesia? Facebook kah, Instagram kah, YouTube kah, gitu. Kemudian kamu masuk di situ, lalu peran kita sebagai humas dalam menghadapi era disrupsi seperti apa? Berarti mau tidak mau kita harus adaptif juga untuk tidak gagap teknologi dan memanfaatkan media atau platform media sosial itu sebagai sarana komunikasi kita dalam menyampaikan informasi kepada publik intern dan publik eksternal. Caranya seperti apa? Misalnya dengan membuat website tersendiri, kemudian membuat Instagram official tersendiri atas nama organisasi, kemudian membuat YouTube sendiri dengan atas official organisasi, dan isinya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kira-kira baru kamu bikin penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya
peran humas di era disrupsi di sini apa? Apa yang dibutuhkan? Pertama, berarti humas dalam menghadapi era disrupsi di sini bukan lagi hanya memperhatikan penampilan dari luar yang sifatnya hanya sifat fisik atau indrawi semata, bagaimana terlihat cantik atau tampan. Tapi ada kreativitas yang diminta lebih pada saat ini oleh publik eksternal. Ketika cepat tanggap dalam merespon sesuatu di media sosial, kemudian kita mahir dalam menggunakan media sosial, kita mahir dalam desain untuk menyampaikan sesuatu. Karena kadangkala menyampaikan sesuatu lewat teks saja di media sosial itu tidak akan menyentuh hati uh, uh, yang menjadi sasaran halayak kita. Tetapi ketika sudah memodifikasi pesan yang kita sampaikan dengan bahasa teks, gambar, bahkan edit video, itu akan menjadi menarik. Dan akhirnya public eksternal pun lebih aware terhadap citra produk atau citra perusahaan yang sedang kamu perkenalkan. Kira-kira itu gitu. Jadi jelas ada bagian pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Bagian pendahuluannya kamu jelaskan pengertian era disrupsi itu apa, kemudian bawa data penelitian, jumlah pengguna media sosial Indonesia berapa, dan merupakan peringkat keberapa di Asia bahkan di dunia. Lalu kamu jelaskan apa saja tantangan yang dihadapi oleh humas di era disrupsi, baru apa yang perlu dilakukan oleh humas di era disrupsi ini untuk tetap menjaga citranya di mata publik internal, publik eksternal gitu ya. Nah, presentasi juga akan semakin berjalan lancar ketika kita memilih alat bantu yang tepat. Mengapa kita harus menggunakan alat bantu? Pertama, untuk menarik perhatian. Yang kedua, membantu pemahaman. Yang ketiga, membantu ingatan. Yang keempat, memberi kesenangan. Lagi-lagi tadi, ketika seseorang harus diimbangi nih imajinasinya antara audio dan visual. Kamu bisa bayangkan ketika saya hanya menyajikan PPT dengan tulisan seperti ini aja, tanpa adanya kehadiran saya di sini, mungkin kamu akan menjadi samar-samar dalam memahami apa yang dituliskan oleh PPT ini. Tapi ketika saya tampil di sini sebagai seorang dosen dan menyapa kamu, mungkin kamu merasa lebih dekat, ditambah lagi dengan bahasa tubuh saya gitu ya, yang meyakinkan pada bagian-bagian tertentu. Akhirnya kamu menjadi lebih mudah memahami teknik presentasi itu sendiri. Nah, lagi-lagi memilih alat bantu di sini. Jadi walaupun kita belajar jarak jauh, tetapi kesannya kamu tetap seperti belajar layaknya di ruang kelas karena bertemu dosennya walaupun secara virtual dan melihat dosennya sedang menerangkan. Kira-kira itu ya. Jadi memilih alat bantu juga hal yang penting. Menggunakan PowerPoint template atau PPT juga boleh, menggunakan media film juga boleh, menggunakan media audiovisual juga boleh, menggunakan media boneka kadang-kadang juga boleh jika yang dihadapi kamu mungkin adalah komunitas anak-anak gitu yang lebih menyukai dengan metode presentasi layaknya pendongeng. Jadi alat bantu yang kamu gunakan ini lagi-lagi disesuaikan dengan karakter audiens yang kamu hadapi. Kemudian disiapkan secara cermat alat bantunya. Ketika memang membutuhkan komputer untuk menunjang PPT kamu, pastikan komputernya berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian PPT yang disiapkan dapat terbuka filenya. Jangan sampai ketika mau presentasi baru sadar PPT-nya tidak dapat dibuka karena virus dan lain sebagainya. Nah, jenis alat bantunya apa aja, Pak? Nah, ini kamu bisa baca sendiri. Ada whiteboard, ada overhead projector, ada slide projector, ada videotape, dan film LCD proyektor, komputer multimedia, handout. Handout itu biasanya ketika kamu sudah mencetak PPT-nya secara bagus dan diberikan kepada setiap peserta atau audiens gitu ya. Jadi tampilan PPT-nya sudah dicetak dalam bentuk fisik dan disediakan khusus untuk audiens yang mendengar presentasi kamu. Model dan contoh. Misalnya ada model kamu presentasi tentang pakaian yang menjadi trendsetter sekarang. Berarti mau tidak mau kamu mencari tuh contoh-contoh gambar fashion yang sedang berkembang sekarang yang diadopsi oleh Indonesia seperti apa. Maka disebut dengan model dan contoh. Nah, persiapan akhir presentasi juga perlu diperhatikan di sini. Ya, catatan untuk berbicara di depan umum akan memberikan rasa percaya diri
sehingga dapat melakukan banyak hal untuk meminimalkan kegelisahan. Ada 4 pendekatan mendasar terhadap catatan untuk berbicara di depan umum. Ada beberapa orang presenter atau yang menyajikan presentasi, dia tidak menyediakan catatan sama sekali karena mereka sudah merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. Atau topik itu sudah dipresentasikan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang sama. Jadi mereka sudah terbiasa. Ada yang harus menggunakan alat bantu visual sebagai catatan. Jadi mau tidak mau mereka harus membawa catatan kecil ketika presentasi. Ada yang naskah seluruhnya dibawa dan dilihat kata demi kata layaknya pidato menggunakan teks. Ada juga lembaran kertas atau kartu pembisik atau cue card istilahnya ya. Lembaran kertas yang isinya hanya poin-poin penting saja. Kemudian nanti sang presenter atau sang orator mengembangkan itu dan mengimprovisasikan dari garis-garis besar yang ditulisnya di catatan kecil. Oke. Nah, ini bisa Anda baca sendiri. Kira-kira kelemahan dari naskah presentasi. Ya, naskah presentasi akan tidak menarik bagi audiens ketika kita menyampaikannya juga tidak menarik secara visual. Jadi percuma kamu mempunyai PPT yang bagus, naskah presentasi yang bagus, tetapi penyampaiannya juga gak bagus. Otomatis ya itu unless ya, maksudnya nggak sia-sia gitu. Jadi harus diimbangkan, naskah PPT-nya bagus, penyampaian juga bagus gitu. Itu yang membuat orang semakin mengerti. Makanya kadangkala PPT yang dibuat oleh presenter itu dibuat secara ringkas dan menarik secara visual. Tidak menyajikan secara gamblang kata per kata dari apa yang diucapkan oleh sang orator atau sang presenter. Karena itu hanya membantu imajinasi visual untuk penonton. Tapi untuk verbal secara dalam ketika penonton mendengarkan penjelasan kata per kata dari sang presenter atau orator. Gitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana membuat naskah presentasi yang baik? Nah, ini contohnya. Naskah presentasi yang baik dapat diawali dengan pembatasan masalah yang ingin disampaikan. Ketika terlalu banyak masalah yang disampaikan, kamu dapat membaginya dalam beberapa PPT. Jangan sampai terlalu banyak juga dan disampaikan dalam satu waktu, karena itu menjadi tidak efektif, gitu ya. Kemudian dalam membuat PPT itu lebih banyak gunakan bahasa gambar atau bahasa visual dibandingkan bahasa teks ya. Kamu bisa bandingkan di sini antara PPT yang satu dengan PPT yang dua. PPT yang satu, mengapa organisasi perlu belajar? Kamu membuat naskah PPT, layaknya kamu berbicara karena tingkat kompetisi ini dengan bahasa teks semuanya. Coba bandingkan dengan yang PPT di bawahnya, yang kedua. Mereka tidak menggunakan bahasa teks, tapi menggunakan bahasa visual. Intinya adalah kompetisi, perubahan, dan sinergi. Tapi di balik kompetisi itu ada apa aja kamu kembangkan dengan bahasa oral kamu atau bahasa lisan kamu. Di dalam perubahan itu apa saja ya pengaruhnya terhadap organisasi perlu belajar yang kamu jelaskan dengan bahasa lisan kamu. Dan adanya sinergi itu kenapa penting dipelajari dalam organisasi ya kamu jelaskan dengan bahasa lisan atau bahasa oral kamu. Itu ya. Itu juga teknik yang membuat orang jadi semakin seimbang memahami antara bahasa gambar di PPT dan penampilan kamu saat menyampaikan pesan secara oral atau lisan. Yang kedua, bisa Anda baca sendiri. Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan, berapa banyak buku yang sudah Anda baca dalam setahun terakhir? Apakah 1 buku, 2 buku, atau tidak sama sekali? Udah ada gambar bukunya, kemudian banyak juga nih bahasa teksnya. Itu yang dilihat orang menjadi tidak efektif. Jadi lebih baik ketika kamu hanya menampilkan gambar bukunya di sebelah kiri, dan di sebelah kanan bahasa teksnya disingkat, jangan terlalu panjang seperti di PPT yang atas. Berapa banyak buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir? Nah, konteks pengertian dan pemahaman lebih dalam dari kalimat satu ini yang tertera di PPT bawah ini, kamu kembangkan dengan bahasa lisan atau oral kamu. Jangan semuanya kamu tuliskan di PPT. Ya. Kemudian, nah ini tadi ya, mengganti teks panjang dengan gambar dan angka. Lagi-lagi kalau di PPT berarti kita ngomongin desain dan kreativitas bahasa visual kita, gitu ya. Bahasa teks yang terlalu
panjang itu lebih bagus digunakan untuk naskah pidato kamu. Tapi untuk presentasi yang dilihat audiens, lebih baik kamu mempersingkatnya dan digantikan dengan bahasa visual. Sebagai contoh, di PPT yang pertama menjelaskan Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau 13.000. Nah, kalau kamu menulisnya dengan tampilan seperti itu, mungkin akan tidak menarik dilihat oleh penonton. Tapi bandingkan ketika kamu langsung menunjukkan gambar peta dari Indonesia secara keseluruhan dan ada konteks informasi di bawahnya bahwa Indonesia terdiri atas 13.000 pulau. Mungkin itu lebih dapat dicerna oleh penonton atau audiens. Gitu ya. Selanjutnya, mengubah cara penyajian lebih menarik. Yang tadinya penyajiannya hanya 4 kotak saja, dan jujur ini juga menjadi PR saya sampai sekarang, karena saya termasuk orang yang lebih suka untuk berbicara secara lisan dibandingkan harus mengkreasikan PPT saat presentasi, karena memang itu membutuhkan waktu dan harus punya kreativitas yang tinggi ya. Kadang-kadang saya membuat PPT pun lebih banyak bahasa teksnya dibandingkan bahasa gambarnya gitu ya, karena secara kreativitas saya lebih suka untuk berbicara langsung, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain gitu. Nah, itu yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama juga, termasuk saya di sini gitu. Bagaimana mengkreasikan PPT kita untuk meminimalisirkan bahasa teks tapi lebih memberikan prioritas kepada gambar atau visual yang menarik, baik itu animasi yang dimasukkan atau komposisi dari tabel dan juga kolom yang menarik dimasukkan untuk dilihat gitu, dan warna-warna yang menarik untuk ditonjolkan. Kamu bisa bandingkan antara PPT yang di atas dan PPT yang bawah. PPT yang atas tidak ada yang salah sih dengan pemilihan kotak-kotak itu dan warna-warna itu. Cuma menjadi biasa aja karena semua orang bisa membuat seperti itu. Tapi bisa kamu bandingkan dengan yang PPT yang di bawahnya, ada unsur keluar biasaan atau unik di situ. Kok bisa ya, bisa maksudnya dibuat seperti layaknya dedaunan seperti itu, kemudian dengan gambar-gambar tambahan yang lain. Ketika kita menceritakan pribadi unggul, ada lambang tertentu di situ. Ketika menjadi pembaca cerdas, ada lampu di situ. Ada pemahaman yang tinggi, ada gambar kepala orang beserta otaknya di situ. Dan ketika kita menceritakan tentang keputusan, adanya checklist dari beberapa pilihan yang menjadi keputusan kita. Nah, itu lebih menarik untuk dilihat dibandingkan yang atas, karena yang atas itu lebih konservatif atau biasa dan semua orang bisa membuat itu. Tapi ketika kita melihat yang kedua, ada unsur luar biasa dan unik, dan bagi beberapa orang mungkin sulit untuk membuat itu. Nah, itulah kelebihan seorang yang memang berkecimpung di dunia desainer grafis ya. Jadi dia dapat memanipulasi atau mengkreasikan atau mengkonstruksi bahasa-bahasa yang sebenarnya bisa diucapkan dengan teks tapi dengan bahasa imajinasi visual. Contoh penempatan posisi gambar juga dapat berpengaruh kepada imajinasi penonton. Ketika kamu memilih slide yang atas, ketika ada tulisan the important thing is not to stop questioning menurut Albert Einstein, tapi di PPT yang atas tidak menunjukkan tentang kebesaran atau kekuasaan dari tokoh yang sedang kita bicarakan, yaitu Albert Einstein. Jadi kayak biasa aja, ada orang di tengah, tapi nggak menunjukkan sosok figur Albert Einstein ini yang sebenarnya sangat berjasa juga loh di dunia pendidikan gitu, bahkan di dunia entrepreneurship gitu. Nah, maka dari itu, sang desainer atau sang orator atau orang yang menyajikan presentasi harus pintar juga mengkreasikan PPT bagaimana caranya menunjukkan kekuasaan Albert Einstein, dan penting kamu mengambil kutipan ini gitu. Dan akhirnya tersampaikan dengan baik dan dimengerti dengan baik oleh penonton bahwa Albert Einstein itu bukan tokoh sembarangan, tapi tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan atau entrepreneur, contohnya seperti itu. Akhirnya kamu memodifikasi letaknya. Bisa bandingkan antara yang atas dan yang bawah. Unsur kekuasaan dan unsur figuritas tuh lebih tinggi dicerminkan di PPT yang bawah dibandingkan PPT yang di atas. Itu ya. Nah, persiapan akhir presentasi adalah latihan atau rehearsal. Jadi, gladi resik atau rehearsal itu adalah hal yang penting. Jangan sampai kamu tidak lakukan. Sepandai-pandainya kamu sebagai seorang orator atau presenter, ada kalanya ketegangan itu akan muncul secara alamiah. Apakah itu salah? Tidak.
Yang menjadi pembedanya adalah ada yang akhirnya termakan ketegangan itu sendiri dan tidak dapat mengatur emosional secara baik, akhirnya dia tidak dapat menjadi bintang di atas panggung. Tapi ada yang bisa mengontrolnya dengan baik. Nah, untuk mengontrolnya dengan baik adalah meminimalisir kesalahan dan memperbesar persiapan, salah satunya dengan rehearsal atau gladi resik. Makanya gladi resik itu perlu diperhatikan sebelum kamu tampil sebagai orator ataupun menjadi presenter saat menyajikan presentasi. Dilihat dari PPT yang sudah disiapkan, kemudian baju yang perlu kamu kenakan nanti, kemudian di bagian-bagian mana yang akhirnya kamu perlu tekankan ini yang penting, mana yang harus dilewati karena melihat waktu juga yang disediakan oleh panitia dan lain sebagainya. Dan rehearsal atau gladi resik ini juga membantu kamu sebagai seorang orator atau bintang tamu atau presenter yang menyajikan presentasi mengenali lebih dekat tentang lingkungan di mana kamu berbicara, bagaimana ukuran ruangannya, bagaimana alat pengeras suara yang disediakan panitia, kemudian bagaimana letak penontonnya terhadap kamu, kemudian di situasinya di lapangan, di luar ruangan atau di dalam ruangan, bagaimana ventilasinya, kemudian bagaimana penerangannya, dan lain sebagainya. Makanya di sini ada beberapa gaya yang dapat disediakan oleh panitia ketika kamu menjadi seorang pembicara. Gaya auditorium. Gaya auditorium berarti layaknya kamu pembicara di bawah dan penonton itu dibikin seperti layaknya auditorium. Berarti ada 4 baris atau 5 baris dibikin sejajar dengan kamu yang memang memperhatikan kamu layaknya seperti dosen atau guru. Itu gaya auditorium, tapi dibikin bertingkat gitu ya. Bertingkat, jadi ada layaknya kamu nonton bioskop. Nah, penonton seperti menonton kamu bertingkat dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan kamu berbicara di depan. Ada yang mungkin gaya kelas ya sejajar, tidak dibuat bertingkat layaknya kamu melihat dosen atau guru sedang mempresentasikan sesuatu. Ada gaya informal, mungkin tidak duduk di atas, tidak duduk di kursi penontonnya, tapi dengan lesehan, bisa saja itu terjadi. Atau gaya diskusinya lebih santai dan menggunakan kursi, tetapi orang-orang ada yang kursinya berhadapan dengan kamu langsung, ada yang tidak, gitu ya. Itu disebut dengan informal. Ada gaya tapal kuda. Gaya tapal kuda itu seperti letter U ya. Letter U itu disebut dengan gaya tapal kuda. Jadi penonton itu dibuat seperti U dan kamu berbicara di depan, di tengah-tengah, di situ semua tapal kuda. Jadi seperti layaknya tapal kuda gitu yang magnet untuk menarik sesuatu, dibikinnya letter U. Jadi ini penontonnya dibuat susunan U seperti ini dan kamu sebagai orator berada di depan sini, di tengah-tengah. Nah, ada gaya kelompok kecil. Gaya kelompok kecil mungkin bisa dibuat lingkaran gitu ya, atau kelompok tertentu gitu yang lebih tidak formal. Ada gaya tulang ikan. Gaya tulang ikan itu ya rumusannya seperti tulang ikan, di mana audiens itu dibagi atas 2 kelompok. Ada baris 1 di sini, ada baris 1 di sini, ada baris 2 di sini, baris 2 di sini, baris 3 di sini, baris 3 di sini, dan di tengah-tengah disengaja dikosongkan. Karena di sini tempatnya pembicara untuk mempresentasikan sesuatu. Dan pembicara dapat mendekati penonton dari sisi satu dan sisi yang kedua. Nah, itu disebut dengan gaya tulang ikan. Kira-kira itu yang menjadi penjelasan saya pada pertemuan 4 ini. Maka jangan lupa nanti absen di aplikasi MyBest. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas individu yang kedua, yaitu pembuatan naskah presentasi. Di mana naskah presentasi yang dapat dipilih di sini hanya terdiri atas 2 tema. Kamu ingin mempresentasikan naskah tentang company profile organisasi tertentu atau kampanye sosial dari perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, naskah presentasi ini sudah saya berikan juga contohnya di MyBest dan di WhatsApp Group. Kamu bisa lihat bagaimana pengetikan naskah presentasi dan juga PPT-nya. Jadi, dalam tugas presentasi ini bukan hanya sekedar naskah, tapi PPT-nya juga perlu kamu buat. Jadi, ada 2 yang perlu dikumpulkan ke saya, naskah presentasi, kemudian juga PPT-nya. Ya. Bagaimana ketentuannya secara detail bisa baca sendiri di kontrak perkuliahan yang sudah saya sajikan, dan juga di MyBest yang sudah saya sajikan, dan juga di WhatsApp Group. Seperti itu ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semua.
Lagi-lagi saat presentasi nanti ada prakteknya ketika kamu harus mengabadikannya dengan rekaman audiovisual. Kemudian kamu harus memakai pakaian formal. Pakaian formalnya seperti apa? Seperti yang tertera di PPT ini. Kalau perempuan berarti menggunakan blazer hitam dan kemeja warna putih atau kemeja warna bebas yang berkerah. Jangan lupa menggunakan rok berbahan atau celana panjang warnanya boleh hitam. Kalau yang pria boleh menggunakan jas hitam dan juga kemeja berkerah dengan celana panjang berbahan hitam, dan untuk dasi boleh digunakan boleh tidak. Kalau bagi saya menggunakan atau tidak menggunakan dasi tak masalah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.